There's somewhere I like to go, out walking with my shadow and my garden friend. Oh Yahweh, I know you got me in hand. Though I am tired, you help me stand. But will I be okay? All will be alright. Will I be okay? All will be alright. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi. Shalom. Shalom, selamat pagi. Shalom. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Luar biasa ya. Memasuki bulan yang baru, tahun yang baru, kita lebih semangat lagi. Amin, Bapak Ibu. Amin. Haleluya, kita sudah dipelihara di tahun 2024 yang luar biasa. Sehingga kita ada di bulan yang baru ini tahun 2025 itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Seyogyanya ya, kita naikkan syukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Hanya satu-satunya yang layak kita sembah, kita puji. Kepada Tuhan saja. Ya, biarlah pujian ini boleh kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan buat kebaikannya. Amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Baik, kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku
Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Karena Engkau sudah memelihara kami Tuhan. Benar Tuhan, kami pegang firman-Mu. Bahwa kami ada hari ini Bapa, itu semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan jika Engkau berikan kami kesempatan pagi ini Tuhan. Masih bisa memuji Tuhan, masih bisa menghirup udara yang segar Tuhan. Dan kami bisa bersuka cita pagi ini Bapa, itu semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh nyata bagi kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila pujian yang sudah kami naikkan menyenangkan hati Tuhan. Bila kami boleh lanjut memuji, bersuka cita, bahkan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau senantiasa akan urapi kami semua. Engkau akan senantiasa tuntun kami semuanya Bapa. Sehingga kami pulang Bapa, kami akan bersuka cita dan kami bersorak-sorai membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami Tuhan. Biarlah ibadah-ibadah di tempat lain yang pada pagi hari ini Tuhan, sama seperti kami Tuhan boleh mengucap syukur biar Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan. Seperti Tuhan juga memberkati kami pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur Bapa. Kami boleh berdoa dan percaya bersama-sama kita katakan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita sudah memasuki bulan yang baru, tahun yang baru. Bapak Ibu percaya dan yakin bahwa Tuhan menyediakan berkat yang baru. Amin. 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 Haleluya. Kita imani Bapak Ibu ya, bahwa Tuhan menyediakan berkat yang baru. Tapi yang paling penting, hidup kita terus diperbaharui. Amin. Haleluya. Ya, saya mengajak Bapak Ibu kita bersuka cita ya, pujian ini pujian yang sudah lama ya. Kita naikkan dengan sorak-sorai ya, mari bersorak-sorai. Janjinya sudah digenapi. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Allah kita. Mari bersorak bagi Sang Raja. Angkatlah suara pujian, nyanyikan lagu hidup pujian, bersuka cita nyanyilah, sembahlah Yesus Sang Raja yang memberkati umatnya. Dia segalanya hormat pujian yang sembah. Berkat-Mu Tuhan, sekarang tercurah, kasih-Mu Tuhan, sekarang melimpah, kuasa-Mu Tuhan, bawa mujizat, janji-Mu Tuhan, sekarang sudah digenapi. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari bersorak bagi Sang Raja. Angkatlah suara pujian, nyanyikan lagu hidup pujian, bersuka cita nyanyilah, sembahlah Yesus Sang Raja yang memberkati umatnya. Bagi segalanya hormat pujian yang sembah. Berkatnya tercurah, berkat-Mu Tuhan, sekarang tercurah, kasih-Mu Tuhan, sekarang melimpah, kuasa-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan, sekarang sudah digenapi. Berkat-Mu Tuhan, sekarang tercurah, kasih-Mu Tuhan,
Tuhan, bawa mujizat, janjimu Tuhan sekarang sudah digenapi. Kita pujikan dari awal lagi, Bapak Ibu lebih semangat ya. Mari bersorak bagi Sang Raja, amin, haleluya. Puji Dia, nyanyikan lagu hitung pujian, yes. Mari sembah Yesus Bapak Ibu, haleluya. Sembahlah Yesus Sang Raja yang memberkati umatnya, bagi Dia kemuliaan selama-lamanya, haleluya. Yes. Yes, katakan berkatmu Tuhan, berkatmu Tuhan sekarang tercurah, kasih-Mu Tuhan, amin, sekarang melimpah, kuasa-Mu Tuhan, bawa mujizat, janji-Mu Tuhan sekarang sudah digenapi. Mari jemaat saja yang berkata, berkat-Mu Tuhan sekarang tercurah, kasih-Mu Tuhan, yes, amin, sekarang melimpah. Berkatnya luar biasa, haleluya. Mujizatnya nyata, yes, yes. Janji-Mu Tuhan sekarang sudah, haleluya. Berkat-Mu Tuhan sekarang tercurah, kasih-Mu Tuhan sekarang melimpah, kuasa-Mu Tuhan bawa mujizat, janji-Mu Tuhan sekarang sudah digenapi. Berkat-Mu Tuhan sekarang tercurah, kasih-Mu Tuhan sekarang melimpah, kuasa-Mu Tuhan bawa mujizat, janji-Mu Tuhan sekarang sudah digenapi. Janji-Mu Tuhan sekarang sudah digenapi. Janji-Mu Tuhan sekarang sudah digenapi. Haleluya, haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya, haleluya. Haleluya, Bapak Ibu tetap berdiri ya. Dan kita sudah percaya bahwa janji Tuhan sudah digenapi ya bagi mereka yang sudah percaya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita sudah siap menerima kebenaran firman Tuhan ya. Dan kita akan naikkan pujian ini. Haleluya. Ku tak mampu
bersama-sama Bapak Ibu pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. mari jemaat saja menyanyi. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh. Dan berseru, Kita percaya bahwa pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri, tapi Tuhanlah yang memegang kita kuat. Haleluya, sehingga kita bisa berjalan. Tuhan tidak pernah melepaskan. Amin, haleluya. Dialah harapan satu-satunya. Yes, haleluya. Dalam hidupku pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. pandang wajah-Mu. Yes, haleluya. Kami berseru Tuhan, haleluya. Hanya kepadamu Tuhan kami percaya pertolongan nyata di dalam hidup kami. Haleluya. Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, haleluya. Engkaulah satu-satunya penolong kami, harapan kami Tuhan. Oh, kami bermain
puji, segala hormat, keagungan, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan dan agungkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur pagi hari ini, Kau izinkan kami boleh beribadah Tuhan. Itu semua karena kasih karunia anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami belajar, haleluya, untuk mengikut Engkau sungguh-sungguh Tuhan. Baik dalam sikap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pujian sudah kami naikkan. Kiranya pujian yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mulai menyegarkan hati jiwa roh kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami rindu dikuatkan, dipuaskan Tuhan. Biarlah pujian itu boleh menguatkan kami di saat-saat ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagian daripada sabda kebenaran firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Tuhan. Kuasai setiap hati jiwa kami, bukakan kebenaran rema firman-Mu, bukakan hati kami, terlebih lagi jiwa-jiwa roh kami Tuhan, terbuka menampung kebenaran firman-Mu, dan siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada juga Tuhan, Engkau lawati mereka di mana seperti Engkau telah melawat kami di tempat ini. Berkaryalah Roh Kudus, kami siap mendengar firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Salam, selamat pagi bagi kita semua. Apa kabar? Luar biasa, Tuhan kita baik, amin. Jadi situasi boleh hujan, keadaan mungkin kita dalam kelemahan tubuh, tapi puji Tuhan kita masih diizinkan oleh Tuhan boleh menikmati berkat Tuhan. Hari ini luar biasa, siapa yang diberkatin Tuhan? Mari kita angkat tangan, serahkan kehidupan kita. Jadi kita semasa kita bernapas, kita senantiasa harus mengucap syukur karena kasih-Nya begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Jadi mohon maaf, suara saya masih dapat berkat luar biasa dari minggu yang lalu ya. Jadi hujan-hujan biasanya nyari hangat-hangat, nyari sup, nyari gini. Saya kebanyakan makan gorengan jadi lumayan ya, jadi suara agak berubah. Terima kasih tim Praise and Worship, terima kasih Mas Anton, teman-teman di main musik, multimedia semua. Jadi minggu ini tanggal 12 ya, tanggal 12 kita masih suasana Natal, suasana tahun baru itu masih kita rasakan saat ini. Amin. Harusnya kalau suasana baru, suasana Natal, harusnya kita senantiasa bersuka cita, amin. Bersuka cita karena hidup itu lebih baik daripada permasalahan-permasalahan kita. Amin. Puji Tuhan kalau kita di Jimbaran tidak dilanda kebakaran. Ya, cuma dilanda hujan deras. Ya, jadi kalau umpamanya cuma dilanda hujan deras, mari kita serius sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Mari kita serius sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan banyak alasan, jangan karena hal-hal kecil membuat kita tidak mau beribadah kepada Tuhan. Karena saya terus terang minggu lalu setelah kita ada ibadah ucapan syukur di rumahnya Oma Sumini. Bayangkan Oma Sumini dengan keterbatasan beliau, tapi dia serius sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya merasakan sendiri bagaimana orang yang serius sungguh-sungguh ikut Tuhan, hidupnya akan berkenan. Ya, kalau sudah Tuhan memanggil, aku telah menyelesaikan segala dengan baik, aku akan memperoleh mahkota. Demikian juga kehidupan yang kita hidupi saat ini, hidup yang kita hidupin ini adalah hidup-hidup yang sementara. Jadi nggak tahu ya teman-teman, Pak Abdi punya teman di Los Angeles ya, LA. Teman saya banyak sekali soalnya di LA. Ya dari teman-teman saya kerja dari Hawaii pindah ke LA. Terus ada beberapa tamu-tamu kita, tamu-tamu saya yang saya layanin tinggal di LA. Mungkin ini enggak berita basi, tapi hati-hati juga membaca berita.
Karena terus terang kebakaran di LA itu sungguh sangat luar biasa. Sangat luar biasa, dampaknya luar biasa. Dan puji Tuhan kemarin malam saya dapat info dan dapat teman-teman akhirnya ada beberapa orang yang akhirnya bersatu hati di sana. Dia bergandengan tangan di depan rumah mereka yang sudah terbakar. Di antara kompleks, jadi kompleks di Los Angeles itu kalau yang paling mewah ya, kalau dulu yang paling mewah dikenal Malibu, ya pantai Malibu. Tapi yang kalau ini Malibu kan dekat pantai yang agak atas dikit, itu namanya Palisade. Palisade, jadi kalau saya di Hawaii, Palisade itu orang kalau mau beli rumah itu, kalau nggak orang kaya nggak bakalan kebeli. Demikian juga di LA. Yang tinggal di Palisade itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh punya duit, kaya. Tapi bagaimana tidak ada satu rumah pun masih utuh berdiri. Cuma ada salib Tuhan Yesus tinggi satu masih berdiri sama ada salib-salib kecil itu di cemetery. Itu aja yang masih berdiri. Itu dilahap oleh api. Dan api itu kalau sudah melahap dengan tiupan angin, kecepatan angin itu 40 sampai 60 mil per jam. Jadi kalau kita naik motor 60 udah cepat sekali itu. Api itu kayak gitu dia, angin. Jadi dia membakar semua dahan-dahan yang kering, sehingga daun-dahan kering di pohon palem yang di atas itu berterbangan. Itu yang akhirnya menyebarkan kebakaran. Dan kebakaran itu masih ditangani sampai kemarin. Ada pasukan dari Kanada, dari Afrika Selatan membantu pemadaman. Jadi ada kalau pesawat tangki air itu lebih dari 10. Jadi kalau pesawat tangki air itu kalau di Indonesia kayak Airbus kayaknya. Dia itu mendarat di tengah laut. Darat tengah laut, dari air langsung terbang dari balik, bolak-balik gitu. Jadi dia tidak nunggu diisi di darat lagi, dia langsung di lautan. Sebegitu dahsyatnya. Dan saya ingat kejadian juga di Maui. Ya, itu Maui tempat salah satu pulau, ada Four Seasons di sana. Kalau saya belum sempat sampai ke Maui, tapi itu berdekatan dengan tempat saya kerja dulu di Big Island, di Kona. Itu juga tempat mewah. Jadi kalau orang mau masuk ke sana dia harus menghabiskan duit banyak. Tapi kalau sudah namanya musibah melanda, tidak ada satupun yang bisa menamang. Jadi seluruh kota di pinggiran Maui itu ludes. Kenapa gampang ludes juga? Walaupun itu alasan logika orang-orang ilmiah bilang karena bahan-bahan bangunan di Amerika kebanyakan dari kayu. Tidak ada semen kayak di sini. Semen cuma pondasi-pondasi, kebanyakan di sana dari kayu. Tetapi ingat, banyak kejadian di Maui mengingatkan teman-teman Kristen di Hawaii, teman-teman di Amerika, jangan kita terlena dengan kekayaan kita. Jangan kita ikut Tuhan itu cuma pas Natal saja. Jangan ikut Tuhan kalau pas kita saat bahaya saja. Jadi ini mengingatkan saya dengan almarhum, mohon maaf, lupa saya namanya, kakeknya Repo, dia dari Ambon. Ya lupa saya namanya, om kakek di Ambon. Dia melarikan, siapa namanya? Lupa saya namanya. Beliau dipanggil Tuhan, di sini di Mumbul. Akhirnya dia hidup bersama Repo. Dia sudah tidak ada keluarga, dia melarikan diri dari kerusuhan Ambon. Ambon itu rusuh, di sana banyak orang Kristen, mohon maaf, banyak orang Kristen dan ada saudara-saudari kita juga, umat Muslim ada di sana. Itu kerusuhan kan antar suku dan antar agama. Dan mohon maaf, keadaan saat itu mereka terkotak-kotak. Tapi dengan kerusuhan Ambon, sekarang gereja di sana bersatu hati. Jangan nunggu hancur dulu baru kita serius ikut Tuhan.
Jangan nunggu hancur dulu baru kita serius ikut Tuhan. Amin. Ya, tahun ini tahun rahmat Tuhan, hari baru, rahmat baru. Masih ada kesempatan, carilah Tuhan. Jangan nunggu kita sakit baru kita beribadah. Jangan nunggu kita berantakan baru kita ingat Tuhan. Ini kita berada di ujung-ujung zaman, banyak akan tantangan terjadi. Mari pagi hari ini saya belum beranjak dari tema kita bulan Januari, hari baru, rahmat baru. New days, new grace. Ya. Hari baru, rahmat baru. Yang mana tema besar kita di tahun 2025 adalah tahun rahmat Tuhan. Jadi tema ini mengawali jadi di tahun 2025, mari kita sama-sama mengimani tahun 2025 kita diberkati Tuhan. Amin. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tahun rahmat, pemulihan, dan bahkan banyak berkat-berkat luar biasa yang akan kita rasakan. Jadi tahun new days, new grace, jadi the year of God grace, jadi tahun rahmat Tuhan di tahun 2025. Jadi tema awal di bulan Januari, hari baru rahmat baru, jadi new days, new grace. Jadi kalau kita ada hari ini adalah ada berkat baru yang kita rasakan. Berkat baru buat saya, puji Tuhan, tadi malam saya belajar banyak tentang ngedit video, ya, ngedit video openingnya kita ibadah. Itu masih tahun 2024, akhirnya tadi malam saya dengan saya sehat, cuma suara saya aja agak gini ya. Saya belajar ngedit video. Dulu waktu di accounting saya sama Rina, saya tidak bisa Excel, saya belajar Excel. Saya belajar sistem accounting. Jadi ada Overa, terus ada Bird Street yang terakhir. Dan sekarang itu sudah saya tinggalkan karena saya udah tidak zamannya lagi belajar Bird Street, tidak belajar Overa karena saya udah tidak kerja. Saya sekarang belajar banyak firman. Bapak Ibu juga tahun 2025 ini adalah ada berkat baru. Kita harus explore, kita harus maksimalkan kapasitas kita. Talenta yang Bapak Ibu sedang terima harus dieksplor. Jadi luar biasa, tahun 2025 adalah tahun baru, rahmat baru. The year of God grace. Tetapi kenapa mari kita belajar? Kenapa kok tema awalnya adalah hari baru, rahmat baru? Kita ambil dari kitab Ratapan. Ya, minta tolong Daniel baca dari. Jadi Ratapan 3 ayat 19 mulai dulu, Mas Daniel. Ratapan 3 ayat 19. Ya. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku. Ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku. Akan ipuh dan racun itu. Ya. 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Dan tertekan dalam diriku. Dan tertekan dalam diriku, betul-betul tertekan di dalam jiwanya diriku, ya. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Tetapi ada pengharapan, hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Oleh sebab itu, aku akan tetap berharap walaupun di dalam kelemahan, walaupun jiwaku tertekan, tetapi aku pun masih punya pengharapan. Jadi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Terus ya 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Iya, tak habis-habis rahmatnya. Ayat 23 terakhir. Selalu baru tiap pagi. Ya. Besar kesetiaanmu. Dan selalu baru setiap pagi dan besar kesetiaanmu. Terima kasih Daniel. Ya, tantangan mungkin tahun 2000, tahun-tahun sebelumnya. Atau masih Bapak Ibu merasakan saat ini. Begitu berat. Sehingga menekan jiwa kita. Belum plong. Ya, belum plong di dalam hati kita. Tapi ingat firman Tuhan berkata,
Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Semasa kita hidup kita masih punya pengharapan. Jangan kecil hati, kita punya pengharapan. Mari kilas balik, kenapa kitab Ratapan ini begitu, isinya adalah tentang meratap saja. Ratapan itu ditulis oleh Nabi Yeremia. Memang ada beberapa penelitian terakhir bilang katanya itu bukan tulisannya Yeremia, tapi saya yakin dan saya baca beberapa ringkasan, Ratapan itu adalah ditulis oleh Nabi Yeremia. Jadi Yeremia menulis kitab Ratapan tentang kesusahan yang sedang dia hadapi. Karena harapan itu hilang. Kenapa harapannya hilang? Karena bait suci itu dihancurkan. Orang Israel berontak. Jadi sair penyesalan kesengsaraan karena dosa dan belas kasih, dia mohon belas kasihan Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, sehingga kitab Ratapan itu ditulis. Jadi kitab Ratapan ditulis tahun 586 sebelum Masehi. Jadi tempat penulisannya di Yerusalem, Yehuda. Jadi itu ditulis waktu Nabi Yeremia meratap tentang kehancuran daripada Yehuda, bangsa Israel. Tetapi di satu sisi, poin yang kita ambil hari pagi ini adalah, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, memang engkau lagi ada permasalahan. Saya ada masalah, tenggorokan saya tidak baik. Tapi saya masih punya pengharapan. Karena masih ada di dalam Tuhan Yesus, ada pengharapan. Puji Tuhan, pagi hari ini saya datang pagi-pagi hari ini beribadah. Istri saya juga ikut tertular karena saya punya virus. Datang ke sini saya tidak berharap dapat air jeruk panas. Tapi Tuhan baik. Pagi-pagi datang ke sini, baru saya ngomong sama petugas hotel, sama Ibu Ayu sering bantu kita. Pak, saya buatin air jeruk panas ya. Itu berkat luar biasa itu. Jadi mari kita semasa kita hidup jangan lihat masalah itu lebih besar daripada Tuhan kita. Ikut Tuhan itu serius. Serius ikut Tuhan. Jadi toladan iman yang baik, yang benar. Apalagi kita yang sudah umur-umur kita tidak tahu sekarang. Banyak anak-anak sekarang mungkin dipanggil Tuhan lebih cepat daripada orang-orang tua kita. Tetapi mari kita belajar sehingga kita boleh meninggalkan legasi. Ya. Jadi kalau Mbah Sumi ini dia banyak menjadi berkat buat orang-orang lain. Satu hal yang saya dengar kesaksian itu disampaikan bukan dari teman-teman di Nusa Dua, dari Denpasar. Mbah Sumuni waktu dia dijadwalkan berdoa ke Denpasar, dengan keterpasan fisik dia numpang Sarbagita, dia ikut doa syafaat di Denpasar, dan waktu ikut doa syafaat tidak pernah sekalipun dia menjelekkan orang. Tidak sengaja dia pernah ngomong menjelekkan orang dari bibirnya dia. Dan satu hal, dia tidak pernah mengeluh. Karena dia sadar sebagai seorang pelayan Tuhan, kita tidak bebas dari tantangan. Semasa kita hidup, Bapak Ibu, kita tidak bebas dari tantangan. Tetapi perhatikan apa kata Yeremia. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tetap berharap karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi dan besar setia Tuhan. Amin. Besar setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Mengucap syukurlah. Jadi memasuki tahun baru, hari rahmat baru, firman-Nya mengingatkan kita minggu lalu, mari kita meninggalkan masa lalu kita. Masa lalu maksudnya dosa-dosa masa lalu. Hal-hal yang membuat kita mundur, yang membuat kita tidak diberkati dalam hal-hal hidup ini dalam masa lalu. Tinggalkan semua. Itu artinya kita berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai. Kalau kita sudah berani meninggalkan masa lalu kita, berarti kita berani berdamai dengan diri sendiri.
Sehingga dalam Filipi 3 ayat 13 minggu lalu saya ingatkan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Filipi ditulis oleh Paulus dalam keterbatasan dia menulis untuk jemaat Filipi di tengah penjara. Dia menulis untuk jemaat Filipi agar berdamai dengan masa lalu, meninggalkan masa lalu. Dia berkata, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi kita yang ada pada pagi hari ini sama-sama mari mengarahkan diri. Masing-masing kita punya goal gak? Ada yang gak punya goal di sini? Atau cita-cita bahasa gini? Punya cita-cita? Yang gak ngangguk, gak punya cita-cita? Ya, hidup itu harus ada punya visi. Ya, harus punya tujuan. Ya, anak-anak muda, jangan bingung, harus kita punya tujuan. Semasa hidup kita punya harapan, tapi kita harus set, harus tentukan harapan kita. Mau dibawa kemana hidup kita ini. Ya, jangan bilang mengalir saja. Ya, kalau mengalir itu kayak aliran air itu nggak tentu arah. Puji Tuhan kalau masih hidup. Tetapi marilah kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan senantiasa pada firman-Nya. Jadi main fokus kita di tahun 2025, di hari baru, rahmat baru, bulan Januari ini, the new days, hari baru, rahmat baru. Our main fokus adalah mari kita perhatikan apa fokus tujuan hidup kita. Reframe lagi. Reframe apa bahasa Indonesianya? Diingat-ingat. Reframe lagi ya. Mari kita perhatikan. Kita harus ingat apa tujuan hidup kita. Jadi di hari baru, rahmat baru, kita sudah baca ratapan. Jadi main fokus kita. Apa sih tujuannya aku hidup? Mari kita ingat apa tujuannya. Kan semua kita ingin diberkati. Ya, semua kita ingin diberkatin. Tapi perhatikan tujuan hidup kita. Fokus hidup kita harus kita perhatikan. Dari beberapa cita-cita, ada yang mau jadi dokter, ada yang mau kerja kapal pesiar, yang mau usahanya semakin meningkat, ada yang mau dapat dipromosikan karirnya, ada anak-anaknya agar lulus tepat waktu. Dari semua cita-cita itu ada dua hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Main fokus kita ada dua hal yang Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama adalah mengarahkan hati dan iman, berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Seperti Nabi Yeremia, dia mengarahkan hati dan imannya hanya kepada Tuhan Yesus. Di antara seluruh resolusi, tujuan fokus hidup kita di tahun 2025. Kita tahu Tuhan akan memberkati kita. Masalahnya sekarang Tuhan serius mau memberkati kita. Apakah kita serius ikut Tuhan atau tidak? Karena Tuhan yang berjanji dia tidak bisa menyangkal dirinya. Dia tidak bisa menyangkal dirinya kalau dia setia. Tapi yang menyangkal Tuhan adalah kita. Tuhan kita serius. Jadi mari pertama mengarahkan hati dan iman. Percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Percaya kasih Tuhan tidak berkesudahan. Sehingga Yeremia menulis dalam ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi dan besar kesetiaanmu. Jadi fokus kita di antara banyak resolusi, cita-cita yang kita mau lakukan di tahun 2025. Tahun 2025 aku mau ganti mobil, itu contohnya. Tahun 2025 aku mau punya rumah. Ya kita harus set.
Sehingga arah pikiran kita tertuju ke tujuan kita. Kalau kita ingin punya rumah, minimal kita akhirnya menyisihkan tabungan kita. Ya tidak mungkin dapat lotre seketika langsung dapat rumah. Ada, tapi 1 kali 1000 kemungkinan itu. Tetapi kalau kita punya tujuan, kita mengarahkan hati kita. Mengarahkan hati, fokus kita percaya hanya kepada Tuhan. Waktu engkau susah, waktu engkau diberkatin, tetap fokus kita kepada Tuhan. Apalagi kita pas saat penuh banyak tantangan. Kepada siapa engkau berharap? Kalau engkau berharap pada manusia, sia-sia. Banyak yang dikecewakan. Ya, saya kaget, nggak tahu ya anak-anak di sini, Pak Abdi punya anak-anak masih generasi alpha atau beta ya, masih muda. Kesia nggak tahu generasi milenium atau apa tuh. Siapa yang nonton TikTok atau Instagram waktu tahun baru, anak-anak remaja ngamuk gara-gara nggak dapat kuah masakan Padang. Aneh kayaknya ya. Dia beli masakan Padang tahun baru. Kuahnya habis. Penjual nasi Padang habis, diamuk penjualnya itu. Ya buat kita yang sudah umur segini ya lucu. Ya tetapi anak-anak sekarang kayak gitu. Ini gara-gara hal simpel aja. Dia ngamuk. Terus ada banyak hal tentang kehidupan sekarang. Karena orang fokus hanya cuma lihat HP. Kan HP isinya flexing. Puji Tuhan kalau dia lihat HP, cara masak. Oh cara masak ayam goreng enak. Sekarang ayam goreng daun jeruk, besok ayam goreng lengkuas. Ya dipelajarin itu enggak apa-apa, bermanfaat. Tapi pas buka HP, scrolling isinya semua berita-berita yang bagus-bagus. Kan orang flexing itu dia tampilkan pamer, namanya pamer, enggak mungkin dia berita-berita yang enggak bagus. Saya kaget juga, istri saya suka lihat-lihat masakan. Saya nggak tahu ya bapak-ibu. Rupanya di kampung di Manado ada seorang suami ya. Ini bukan menjelekkan suami saya, senang masak juga. Dan saya harus bisa masak karena saya adalah butler dulunya. Saya personal assistant, makanya saya jadi butlernya almarhum Elton John ya. Dulu saya bisa masak, kalau masak telur, masak kalau telur itu kalau di orang Indonesia bilang kan cuma telur ceplok. Tapi kalau orang bule bilang telur ceplok itu ada banyak macamnya. Ya, ada sunny side up, mata sapi itu bahasa Indonesianya. Ada yang mata sapi yang masih kuning. Ada yang masih kuning itu masih bisa jalan gininya tuh. Kuningnya itu. Itu perlu teknik orang-orang itu masak. Jadi harus belajar sambil praktek. Ini di Manado anak cowok, dia masaknya pakai kayu bakar, penggorengannya masih penggorengan yang aluminium yang lama itu. Terus sendoknya pakai sendok yang sekarang kalau umpamanya kita jual mungkin di daerah di sini di Jimbaran enggak ada yang pakai itu. Gagangnya masih kayu, santon kayu itu. Dari biasanya rantingnya daripada jambu itu diikat, dia masak gitu. Akhirnya diperhatiin sama istri saya sekali waktu resepnya enak memang, luar biasa. Jadi itu media sekarang diikutin. Jangan terlalu kita ngikutin berita-berita yang tidak baik. Jadi mengarahkan hati, karena hati ini harus kita arahkan. Kalau kita arahkan hati cuma males,
cuma ngikutin omongan orang. Akhirnya kita terkondisi dengan situasi yang tidak baik. Karena kita yang bertanggung jawab untuk mengarahkan hati kita. Kalau kita punya tujuan, ya kita yang bergerak mencapai tujuan itu. Ya semasa kita hidup kita berharap, kita masih punya pengharapan. Kalau orang yang berharap berarti dia menyerahkan dirinya kepada yang dia harapkan. Jadi kita berharap kepada Tuhan. Di mana seperti Yeremia berkata, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru, tiap pagi dan besar setiamu. Itu memang benar. Rahmat kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Yang sering tidak berkesudahan, yang sering capek adalah kita. Baru ada tantangan kita mundur. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, selain berharap kepada Tuhan, yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Ini Pak Astama tidak harus mengandalkan apa, kemampuan, enggak. Firman-Nya mengingatkan kita harus mengandalkan Tuhan. Mari kita baca dalam Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tahun 2025 adalah tahun rahmat Tuhan, tahun berkat Tuhan. Jika engkau ingin diberkatin Tuhan, maka andalkan Tuhan. Mulai dari bulan Januari ini, karena Tuhan firman-Nya berkata, Nabi Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam artian, dalam setiap keputusan apapun yang kita lakukan. Minta pertimbangan kepada Tuhan. Jangan minta pertimbangan kepada diri sendiri dulu. Minta pertolongan jawaban daripada Tuhan. Apakah benar-benar ini sesuai dengan maksud Tuhan atau tidak? Jadi Yeremia menulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan in any circumstances. Di dalam segala keadaan. Mengasihi unconditionally, mengasihi tidak melihat keadaan. Baik mereka sakit, baik mereka tua, baik mereka masih muda, kita mengasihi. Tapi ini mengandalkan Tuhan in any circumstances, di dalam segala keadaan, artinya kita percaya penuh kepada Tuhan. Walaupun kita masih sakit, walaupun kita masih menderita, walaupun kita difitnah orang, dibenci, walaupun kita ditipu orang, tapi kita tetap berharap kepada Tuhan. Jadi, walaupun berat permasalahanmu, firman-Nya berkata, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Karena dalam Mazmur 22 ayat 25, Mazmur 22 ayat 25, kita tolong Daniel, Mazmur 22 sampai 25 sehingga saya bisa ngirit suara dikit. Mazmur 22 ayat 25. Mazmur 22 ayat 25. Ya. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tindas. Oke, kalau Bapak Ibu merasa tertekan, tertindas, dihianati, dibenci, difitnah oleh orang-orang mungkin yang membuat engkau bermasalahan. Ingat apa kata Tuhan, di dalam engkau permasalahanmu, walaupun berat permasalahanmu, tapi ingat apa kata firman Tuhan. Sebab ia ini I-nya huruf besar, Tuhan tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Terus, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Iya, ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Tuhan tidak mau menyembunyikan wajahnya kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tetap mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah permasalahan yang engkau hadapi. Engkau tidak diperlakukan dengan baik oleh orang-orang di sekitarmu. Engkau tidak diperlakukan baik oleh orang-orang teman-temanmu, sekerjamu, sekantormu. Tetapi ingat, Tuhan tidak jijik melihat
kesengsaraanmu. Jadi Tuhan tidak hina melihat kesengsaraanmu. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang-orang itu. Terus? Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Dan Tuhan mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Makanya firman-Nya saya nasihat di sini ingatkan, kalau engkau dikecewakan orang, kalau engkau dihianati, diomongin orang, jangan kecil hati. Cari pembelaan Tuhan. Jika orang berkena waktu engkau minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan yang melegakan hatimu. Jadi tetap mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan di tengah-tengah permasalahan yang sedang kita hadapi. Jadi Tuhan mengingatkan kita agar tetap pegang firman-Nya. Tetap pegang firman-Nya. Karena firman-Nya itu adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita, Tuhan itu tidak tinggal diam. Ya, Allah yang kita sembah itu Allah yang tidak tinggal diam. Dia memperhatikan kita. Dia tidak merasa jijik melihat kita sengsara. Dia tidak melihat kita jijik waktu kita dalam kelemahan tubuh atau sakit. Waktu kita aja merawat orang sakit, kadang-kadang kita masih merasa jijik. Tapi Tuhan tidak. Asal engkau mengandalkan Tuhan. Kuncinya asal engkau mengandalkan Tuhan dan tetap mengarahkan hatimu kepada Tuhan. Atau bahasa kerennya, engkau serius mengikut Tuhan. Jadi mengikut Tuhan tidak setengah-setengah. Tidak asal ikut Tuhan waktu diberkatin saja. Waktu susah, kita harus ikut Tuhan. Amin. Suami-suami akan mengasihi istrinya. Waktu istrinya dalam keadaan apapun, kita harus mengasihi istri kita. Istri juga harus menolong suami, mengasihi suami dalam situasi apapun. Kita harus mengampuni suami kita. Amin. Sampai berapa kali kita mengampuni suami? Sampai 77 kali 7. Sampai tidak terbatas. Kita harus mengampunin. Karena kalau kita mengampunin berarti kita yang mendapat berkat. Puji Tuhan, yang diampuni akan, kalau dia bertobat dia akan mendapat berkat. Tapi urusan orang itu mau nerima pengampunan kita atau tidak, itu urusannya pribadi sama Tuhan. Tapi urusan kita sama Tuhan, kita dibebaskan dari segala tuduhan. Makanya waktu engkau disakiti, lepaskan pengampunan. Kalau engkau melepaskan pengampunan berarti engkau berdamai dengan dirimu sendiri, berdamai dengan orang yang kita benci, berdamai dengan Tuhan. Maka berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan. Jadi walaupun berat permasalahanmu, tetap berharap, andalkan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan Tuhan tidak tinggal diam. Dia setia dan siap menolong kita. Dalam Mazmur 34 ayat 20, ya, ini buat penghiburan buat Bapak Ibu, buat adik-adik, buat ibu-ibu yang sedang mengalami permasalahan, yang mengalami tekanan begitu berat. Apa kata Mazmur 34 ayat 20? Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang yang banyak, kemalangan orang benar banyak. Ya. Tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, sekali lagi ulang biar kita dengar semua. Jadi bukan saya aja punya masalah. Ada banyak orang lain juga punya masalah. Tetapi apa kata firman Tuhan? Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. Amin Ibu, Bapak Ibu. Ya, kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Orang benar aja ada masalah Bapak Ibu. Apalagi orang yang tidak benar. Orang yang tidak benar pasti banyak masalah. Karena dia suka bikin masalah.
Hidup ini udah banyak masalah, jangan bikin-bikin masalah. Orang-orang benar aja, kita hidup benar aja, kita banyak tantangan. Jadi biar sedikit tantangan kita, belajarlah kita untuk hidup benar. Perbuatannya benar, perkataannya benar, kelakuannya benar. Amin. Jadi kalau umpamanya kita berjalan setiap hari, kita mengasihi sungguh-sungguh. Kasih istrimu sungguh-sungguh, kasih suamimu sungguh-sungguh, kasih anakmu sungguh-sungguh. Tetap andalkan Tuhan. Jadi mulai saat ini jika engkau rindu diberkati di tahun 2025, di awal tahun ini, firman-Nya mengingatkan kita, fokus kita harus berharap hanya kepada Tuhan. Udah itu yang kedua, mengandalkan Tuhan. Karena perhatikan solusi hidup praktis, ada dua hal yang harus kita lakukan untuk memperoleh berkat Tuhan. Ya, ada dua hal yang kita baca tadi. Klik. Oke. Jadi solusi praktis dua hal yang harus dilakukan agar diberkatin. Berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Enggak ada yang lain. Jangan apalagi meninggalkan Tuhan. Kalau meninggalkan Tuhan sudah pasti. Kita akan menemui banyak tantangan. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan agar diberkatin. Yaitu berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, tapi berharaplah hanya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang ingin diberkati tapi tidak mengandalkan Tuhan. Mereka lebih mengandalkan kepintaran dan kehebatannya sendiri. Ingat, COVID yang kita lewatin belum beberapa lama. Kita pikir kita di Bali akan aman-aman saja, tapi waktu COVID, uang yang kita punya tidak bisa membeli kesembuhan. Demikian juga mungkin saat ini teman-teman saya di Los Angeles bilang, tanpa Tuhan saya tidak mungkin selamat. Dia sehat, selamat. Apa yang dia selamatkan? Anjingnya, bawaannya, sama dirinya. Dia tidak bawa banyak-banyak. Tetapi waktu dia meninjau kebalik ke rumahnya dia, bekas kebakaran, dia berdoa bergandengan tangan. Dan dia tunjukkan waktu dia melarikan diri, bayangin di Los Angeles itu jalannya lebar lebih lebar dari jalan di depan sini. Lebar sekali. Mau dia mengungsi melarikan diri dari bahaya api itu. Karena semua orang dalam bahaya, sehingga keadaan jalan itu jadi chaos. Akhirnya polisi sama pemadam kebakaran memerintahkan semua orang untuk keluar dari mobilnya. Berjalan kaki ke pantai Malibu untuk menyelamatkan diri. Jadi mobil-mobil mereka saya lihat yang mobil yang bisa buka di atasnya itu, comfortable itu ya. Ya, mobil-mobil yang comfortable. Kalau di orang-orang kaya di Amerika ya bawaannya Mustang, ya. Di sini ada yang pernah lihat Mustang di Bali? Tidak pernah ya. Mungkin anak-anak banyak yang nggak kenal itu Mustang ada apa. Jadi kalau umpamanya Mercy banyak orang kenal. Ya. BMW banyak. Tapi ada kendaraan-kendaraan yang mahal sekali, lebih mahal daripada Mercy kayak Audi, Mustang itu. Tidak ada gunanya dia, ditaruh di jalan, orangnya jalan kaki. Akhirnya dia gendong peluk istrinya meluk anjing yang kecil itu aja. Berdua, bisa lihat videonya jalan menyelamatkan diri dan polisi itu menyuruh mereka agar cepat-cepat meninggalkan area karena api itu cepat melanda. Demikian juga dalam hidup kita, jangan kita mengandalkan diri kita. Saat ini mungkin engkau masih sehat, masih diberkati, masih bisa makan, masih punya pekerjaan, tapi jangan sampai kita tidak mengandalkan Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, kita tidak menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena waktu itu yang punya adalah Tuhan. Kalau udah waktunya Tuhan, tidak ada yang bisa melawan.
Jadi sebagai kesimpulan pada pagi hari ini, mari kita mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Dia. Kita andalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Dia. Amin. Karena dalam Yeremia 17 ayat 5, Yeremia, siapa yang suaranya keras di belakang boleh bantu baca. Ya, Yeremia 17 sebagai ayat terakhir. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Siapa mau bantu? Kasih repo. Yeremia 17 ayat 5 ya. Ya. Apa bilang? Ya, Tuhan ini berat, bahasanya keras sekali. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Lanjut. Ya. Terus? Dah, sebelumnya. Kelewatan repo ya. Hatinya menjauh daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak serius. Lebih serius dengerin omongan temennya ketimbang dengerin omongan Tuhan, firman Tuhan. Jadi yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, hatinya menjauh daripada Tuhan, terus ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan menikmati kebaikan. Ia di padang gurun. Ia di negeri padang asin yang tidak bertunduk. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya kebaikan. Jadi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, masih mengandalkan manusia, masih mengandalkan omongannya orang, kehidupannya orang-orang itu nanti tidak akan berubah. Dia akan tidak menerima keadaan baik. Masa kau tidak mau ikut-ikut sama aku? Ikut dong sekali-sekali, nggak apa-apa. Oh, Pak Gembala tidak marah tak kalau kamu ke KP sekali-sekali. Ya kita yang sudah kenal firman Tuhan, kita harus berubah. Kalau ingin diberkati di tahun 2025, kita harus berubah, jangan tinggalkan Tuhan. Karena dengan jelas Yeremia mengingatkan, makanya dia kenapa sampai meratap. Dia sudah mengingatkan seluruh bangsa Yehuda, bangsa Israel, agar berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Tetapi namanya orang Israel tegar tengkuk, mereka tidak dengar sampai bait suci dihancurkan. Sehingga dia tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Sehingga dia berkata dengan keras sekali, dia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hatinya menjauh daripada Tuhan maksudnya ibadahnya tidak serius, ikut Tuhan tidak mau dengar-dengaran firman Tuhan. Atau saja dia mungkin beribadah tetapi hatinya masih mendengarkan apa kata orang. Sehingga dia tidak akan bisa mengalami keadaan baik. Keadaan baik di sini dalam artian hidupnya tidak berubah. Muter-muter aja dari sehari ke hari minjem, untuk makan minjem, lagi bayar minjem lagi. Tidak ada berubah. Kalau ngomong motornya udah buntut, lama-lama tambah lagi. Tidak bisa gini muter-muter gitu. Jadi perhatikan hal itu, Tuhan ingin memberkatin kita. Tapi dengan catatan kita harus mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepada Dia. Ya kalau kita mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Dia, berarti kita meninggalkan segala kepahitan yang merintangi kita. Kita serius ikut Tuhan, meninggalkan masa lalu kita. Mari kita serius ikut Tuhan. Mari saya minta tim musik akan sama-sama kita naikkan pujian. Kita naikkan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Karena Tuhan itu adalah sungguh setia di dalam kehidupan kita. Andalkan Dia. Mari kita belajar hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tetaplah berharap hanya kepada Tuhan.
Karena kita tahu kasih setia Tuhan tidak berkesudah dalam hidup kita. Kita naikkan pujian, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Saya undang seluruh bagi kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesusku, Bapa anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, Bapa anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, Bapa anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya Yesus, Engkau baik. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami yang hadir pada pagi hari ini bersama rekan-rekan kami, sidang jemaat-Mu, pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan. Kami tahu kami tidak ada apa-apanya sama Engkau Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami berharap dan mengandalkan Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami rindu tahun 2025 kami diberkati Tuhan. Kami menjadi berkat Tuhan dan banyak jiwa-jiwa kami menangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami belajar senantiasa untuk taat akan Engkau saja Tuhan. Mengarahkan main fokus kami hanya berharap dan mengandalkan Engkau saja Tuhan. Karena firman-Mu oleh Nabi Yeremia mengatakan, terkutuklah jika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Terkutuklah kami jika kami mengandalkan manusia. Biarlah kami belajar mengandalkan Engkau Tuhan. Di tengah-tengah permasalahan kami, di tengah tantangan yang sedang kami hadapi, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima seperti firman-Mu yang kami baca dalam Mazmur. Engkau tidak akan pernah jijik Tuhan, memandang hina setiap haleluya permasalahan yang sedang kami hadapi. Bapak, Ibu, siapapun yang daripada kita pada pagi hari ini yang mengalami tekanan permasalahan, ingat Tuhan tidak memandang hina engkau. Dia mendengar keluhan mereka orang-orang yang benar.
Jika engkau menderita mungkin karena perbuatan-perbuatan salah yang kau buat, minta ampun kepada Tuhan. Tapi jika engkau menderita karena berbuat kebenaran, ingat Tuhan mendengar seruanmu Tuhan. Mari kita berpaling kepada Dia, serahkan hidupmu hanya kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, memang tantangan yang kami alami saat ini berat Tuhan. Kami serahkan tantangan ini ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya jika tangan-Mu memegang tangan kami, Engkau mampukan kami melewati tantangan setiap permasalahan yang sedang kami hadapi. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, biarlah kami berharap dan mengandalkan Engkau saja Tuhan. Firman sudah kami dengar, saatnya kami akan memberikan haleluya persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan Kau berkati, balas lipat kali ganda setiap persembahan-persembahan anak-Mu. Mereka yang mengembalikan perpuluhan, mengembalikan haleluya milik-Mu juga Tuhan Engkau berkati. Usaha pekerjaan, demikian juga hidup nikah mereka juga Tuhan Engkau berkati. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberikan persembahan kami. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk, kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu diberkati pada pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita percaya dan yakin ya bahwa di tahun 2025 ini kita akan mengalami mujizat yang luar biasa bersama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan Tuhan ya, selalu bersama Tuhan. Baik, ya kita sudah terima berkat kebenaran firman Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa. Ya tiba saatnya kita akan memberikan kembali kepada Tuhan ya berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita ya. Dan kita sambil menaikkan pujian, mari bersorak ya. Guys, silakan. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Angkatlah suara puji Dia, nyanyikan lagu untuk pujian, bertukar kita nyanyilah, sembahlah Yesus Sang Raja yang memberkati umatnya, baginya skalanya hormat pujian dan sembah. Berkat-Mu Tuhan, sekarang tercurah, kasih-Mu Tuhan, sekarang melimpah, kuasa-Mu Tuhan. Mari saya ingin Bapak Ibu bangkitkan dulu yang sudah berikan persembahan. Bawa mujizat, sekarang sudah mari bersorak bagi Sang Raja, angkatlah suara puji Dia, nyanyikan lagu untuk pujian, bersukacita nyanyilah, sembahlah Yesus Sang Raja yang memberkati umatnya, bagi Dia skalanya hormat pujian dan sembah. Berkat-Mu Tuhan, sekarang tercurah, kasih-Mu Tuhan, sekarang melimpah, kuasa-Mu Tuhan, bawa mujizat, janji-Mu Tuhan, sekarang sudah digenapi. Oh berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan, sekarang tercurah, kasih-Mu Tuhan, sekarang melimpah, kuasa-Mu
Tuhan sekarang melimpah, kuasa-Mu Tuhan bawa mujizat, janji-Mu Tuhan sekarang sudah digenapi. Amin. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu Tuhan sekarang sudah digenapi. Sekali lagi janji-Mu Tuhan, yes, sekarang sudah digenapi. Amin. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan sekali lagi bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Haleluya. Ya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu semuanya ya. Kiranya Tuhan membalas lipat kali ganda dan biarlah persembahan Bapak Ibu boleh menjadi berkat bagi kelebaran kerajaan surga di bumi. Amin. Baik ya. Baik Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya saya akan memberitakan info sepekan ke depan ya. Mungkin tim media bisa disiapkan. nambah berkatnya tapi tidak ada nambah umur di bulan Januari Bapak Ibu ya. Jadi untuk sementara kita masih awet muda. Amin. Puji Tuhan ya. Yang kedua adalah ulang tahun pernikahan ya. Januari 2025 juga tidak ada di sini ya. Tidak ada nambah umur lagi untuk anniversary ya. Puji Tuhan ya, masih awet. Baik, yang berikutnya itu tambahan ya. Yang pertama ibadah raya minggu depan tetap tanggal 19 Januari di Infinity Bali. Di tempat ini Bapak Ibu ya, jam 8:30 pagi ya.
Ya, kemudian ya ini yang penting ya, nanti tanggal 14 Januari, Bapak Ibu 14 Januari berarti sekarang tanggal 12 ya. Berarti hari Selasa ya. Selasa ya. Pertemuan seluruh pelayan pendoa ya. Pertemuan seluruh pelayan pendoa ya. Jadi Bapak Ibu, para ibu-ibu pendoa ya, mohon kehadirannya tanggal 14 Januari jam 7 di Fit Hill Studio ya, di Jalan Langsat Jimbaran ya, di lapak parkir di studio kita ya. Baik, berikutnya adalah info untuk MPUK Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah masuk tahun 2025 ya, membayar MPUK dibayarkan di bulan Januari ini Bapak Ibu ya. Jadi sebesar per orang 50.000 ya, dikalikan jumlah anggota keluarga ya. Nanti setiap minggu ya ada bagian diakonia yang duduk di depan ya, yang mengkolek iuran MPUK ya, bisa dibayarkan di Pak Anton ya, atau Mbak Indri ya. Ya, jadi itu pembayaran MPUK akan berakhir pada akhir Januari Bapak Ibu ya. Jadi mohon perhatiannya ya. Baik, untuk berikutnya lagi sudah tidak ada info lagi ya. Jadi kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita beri apresiasi yang terbaik untuk seluruh pelayan pada pagi hari ini ya. Dan mari berikan salam ya kepada Bapak Ibu. Akan mengakhiri ibadah ini sampai untuk ibadah kita. Jadi saya tadi kelewatan, rupanya hari ini tanggal 12 ya. Ini ada adik Tio yang berulang tahun hari ini, tepat hari ini ya. Jadi selamat ulang tahun adik Tio, anaknya Pak Artoyo. Jadi kita akan naikkan pujian, nanti setelah itu saya berdoa langsung ke sana. Kita naikkan pujian kemenangan terjadi di sini. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menolongi. Firman-Mu bersepakat, percaya kuasa-Nya. Kemenangan dari kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Allah yang memberikan kami hidup dan menghidupi kami sampai saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan,
kami dapat menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Itu semua karena anugerah pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kami berada di tengah-tengah bangsa negara Republik Indonesia. Tetap kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan yang ada, demikian juga Presiden, Bupati, Gubernur yang sudah terpilih, yang sudah ditetapkan oleh KPU minggu yang lalu. Biarlah Tuhan Engkau berkati orang-orang yang sudah Kau tetapkan menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi haleluya, haleluya wali kota, agar mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, dapat melayani seluruh bangsa negara Republik Indonesia dengan baik. Demikian juga tetap kami berdoa buat Hotel Infinity, baik manajemen Tuhan, Pak Muksin GM-nya, demikian juga Bu Ayu di FMB, demikian juga Putra dan Pak Putu di engineering di tempat ini. Tuhan Kau berkati mereka. Pak Gunarto sebagai pemilik hotel juga Tuhan Kau berkati dengan pelayanannya dan rencananya beliau yang akan datang ke Bali minggu ini Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami diberkati oleh hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Di tengah-tengah kami ada saudara Tio yang berulang tahun. Kami serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan keterbatasan hidupnya, biarlah Tuhan berkat-Mu tercurah buat Tio Tuhan. Kiranya Tuhan berkat yang daripada Engkau tercurah, dan damai sejahtera, sukacita, pemulihan, kesembuhan yang daripada Engkau terjadi Tuhan. Tio akan menjadi berkat, demikian juga bapaknya Tuhan. Haleluya, diberkati Tuhan dengan haleluya berkat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, demikian juga kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, iman-iman yang melayani, demikian juga jemaat-Mu yang melayani, yang hadir dan menyediakan waktunya, udah hadir pada pagi hari ini. Kami serahkan usaha pekerjaan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang Kau dibuat mereka agar Kau buat berhasil Tuhan. Di tengah-tengah kami ada anak-anak muda juga Tuhan. Haleluya, kami serahkan cita-citanya ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan masa depannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami rindu anak-anak kami menjadi berkat Tuhan. Bukan menjadi anak-anak yang haleluya yang gampangan, tapi anak-anak yang sungguh-sungguh mengandalkan dan berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Sehingga hidupnya diberkati dari sejak masa mudanya sampai tua. Tuhan, terima kasih Tuhan. Demikian juga orang tua kami yang ada bersama-sama kami. Baik Oma Andreas, Oma Supomo yang ada di tengah-tengah kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Orang tua kami agar senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau. Di dalam masa tuanya Tuhan, agar tetap menjadi berkat, semakin mendekatkan diri hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aktivitas kami sepanjang hari ini, seminggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sertai kami senantiasa, baik di jalanan, di kantor, dimanapun kami berada Engkau sertai. Dijauhkan dari kecelakaan, dijauhkan dari orang-orang yang berbuat curang, yang ingin menipu, yang ingin menghancurkan kehidupan kami, semua dipatahkan dari semua menghancurkannya. Mari kita, haleluya, akhiri ibadah kami, kita pada pagi hari ini kita arahkan tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera, kasih sayang pemeliharaan daripada Tuhan Yesus Kristus akan melimpahi kita semua. Saat ini, esok lusa, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Kami terima berkat-Mu dan mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami ada. Yang percaya, yang menerima berkat Tuhan, katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pelayanannya.